Rifa. Oke Pak Haji, ini hari ini ada tamu spesial di Mall Urban Haiwan Haji Doni. Mungkin boleh ceritakan Pak Haji, kedatangannya Osama ini dari jauh-jauh nih, dari negeri seberang ke Indonesia. Oke, karena pada saat itu begitu saya lihat di beberapa media ya, saya sangat terharu sekali ya melihat pada saat itu menjelang Idul Fitri, kita di sini sedang makan enak ya, menghadapi sholat itu juga enak. Tapi saudara-saudara kami yang ada di Palestina itu dengan kekejaman Zionis Israel, mereka tidak bisa merayakan Idul Fitri di sana. Seharusnya dia sesama Muslim, dia bisa sholat Id, tapi tidak. Disitulah hati kami tergugah begitu ya, untuk melihat siapa sih yang bisa melihat dari warga Palestina itu bisa datang ke sini. Kebetulan saya kenal adik saya, Rifa, yang mana pada saat itu cerita tentang Osama itu, bisa nanti datang ke Indonesia. Dan saya bilang, Rifa, nanti insya Allah kalau lokasi ada rezeki, kita akan berbagi untuk Palestina di sana. Ya, Osama. Ya. Berarti tadi hari ini belum dari Palestina ke Indonesia. Sebenarnya saya hampir udah 1 tahun di Indonesia, bukan baru banget ya di Indonesia. Gara-gara itu juga saya bisa bahasa Indonesia, bisa ngomong sedikit ya bahasa Indonesia, walaupun belum lancar 100%, tapi alhamdulillah udah lumayan bagus. Seberapa sulit mempelajari bahasa Indonesia? Hampir kalau 8 bulan udah cukup belajar bahasa Indonesia. Mudah. Osama pertama kali dihubungin oleh Pak Haji, seperti apa kan Osama? Nah, ini yang pertama, insya Allah, dan semoga ini mulai berkah insya Allah, dan banyak rezeki insya Allah Haji Doni, dan semoga ada yang selanjutnya nanti insya Allah. Mungkin bisa dijelaskan kondisi terakhir di Palestina, boleh tahu sih dari kamu sendiri sekarang seperti apa pengetahuanmu ya? Iya, pasti semuanya tahu yang terjadi di bumi Palestina hari ini, mungkin lewat TV, sosmed, dan lain sebagainya. Dan ada poin yang sangat penting yang kita lihat di sosmed ini, hanya mungkin sedikit dari yang terjadi di sana di Palestina. Kalau kita di sosmed atau di TV, di berita dengar hari ini ada tempat yang dibom, itu artinya bukan hanya 1 tempat yang dibom hari ini. Misal, saya setiap hari cek berita, jamaah tahu, semuanya tahu, 2 hari yang lalu ada lebih dari 400 orang udah mati syahid? Enggak. 2 hari yang lalu saja. Nah, apalagi tentang makanan dan minuman ini sangat sulit. Dan saya enggak, kata-kata ini bukan saya mau sampaikan cerita yang saya dengar, enggak. Aku lihat semua ini di depan mata saya waktu saya masih berada di dalam jalur Gaza. Seperti kata Pak Haji tadi, alhamdulillah di sini banyak nikmati. Bisa kita menikmati hidup di Indonesia, tapi saudara kita di sana hidupnya sangat sulit. Apalagi khususnya tentang makan, kondisi di sana udah sangat sulit sampai ada yang mati gara-gara tidak ada makan. Ada yang mati gara-gara belum makan, misalkan dari 1 minggu dan lebih. Ada yang mati gara-gara sakit tapi tidak bisa dapat obat-obatan dan selanjutnya. Osama mulai terketuk hatinya untuk kepedulian terhadap korban di Palestina di Gaza kapan mungkin Osama pertama kali? Nggak mengerti. Apa? Pertama kali hatinya terketuk untuk membantu para korban di Palestina sendiri kapan? Dia tidak begitu. Dia warga Palestina. Saya nggak mengerti soalnya. Kamu hatinya tergerak. Lihat. Ini dari waktu saya anak kecil.
karena saya lahir di sana. Saya lahir di sana dan alhamdulillah saya bisa saksi atau qadarullah saya bisa saksi 6 perang di dalam jalur Gaza. Mulai dari tahun 2008 perang yang pertama, perang yang kedua tahun 2012, setelah itu 2014, setelah itu tahun 2018, 2021, 2023, 2022 dan 2023. Saya duduk di sini, tapi banyak dari keluarga saya udah mati syahid. Saya di sini, banyak dari teman-teman saya yang dekat udah mati syahid. Banyak dari guru-guru saya di sekolah, di kuliah, saya belajar di Islamic University Gaza, di kota Gaza. Banyak dari guru-guru saya udah mati syahid. Nah, jadi semua yang terjadi di sana, saya udah saksi dari waktu saya anak kecil. Dan saya nggak mau bilang saya salah satu korban juga dari yang terjadi di dalam Palestina, ya. Tapi yalah ini yang terjadi. Osama, apa menurutmu yang dibutuhkan warga Palestina saat ini? Ini bisa kita ingatkan semua yang lagi nonton sekarang. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apa artinya hadis ini? Semua orang mukmin di seluruh dunia seharusnya seperti satu tubuh, satu jasad. Kalau ada yang sakit, harus semua jasad ini merasakan dan bantu yang sakit ini. Dan contohnya ini ada di Indonesia. Saya pernah pergi ke Maluku, kota Ambon dan sekitarnya. Saudara kita di sana pernah sampaikan ke saya, di sana pernah ada perang kan? Tahun 2000 kalau nggak salah. Ya. Waktu mulai perang di sana, apa yang terjadi di Indonesia? Banyak orang-orang dari Jawa, dari Sumatera, naik kapal terus terbang kemana? Pergi kemana? Ke Maluku. Buat apa orang-orang ini pergi dari Jawa ke Maluku? Mau bantu kan? Ya. Nah, ini maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bantu mereka merasakan, jangan pernah lupa saudara kita di sana. Mulai dari doa. Karena kita belajar dari ulama kami, doa ini bisa berubah takdir. Doa ini senjata orang mukmin. Semua ibadah kita doa. Sama nantinya dari dagang sapi kan akan didonasikan ya sama Pak Haji. Nah itu seperti apa tuh prosesnya? Jawabnya ini sama Kak Iva. Paling kita akan serahkan itu seminggu setelah Ya, prosesnya seperti apa itu nanti Osama yang menyerahkan langsung atau seperti apa? prosesnya sih enggak ya, kita dari awal sudah bicara sama Osama kalau Osama tidak mau menerima uang itu bukan karena dia tidak mau menyampaikan ke sana karena dia bukan warga Indonesia benar. Itu soalnya yani kirim bantuan ke Palestina itu bukan mudah. Kalau saya sendiri mau kirim uang ke keluarga saya, abi dan ummi dan adik-adik saya masih ada di Gaza. Setiap bulan kalau saya mau kirim uang, saya cari dulu bagaimana bisa kirim. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang kalau saya kirim hari ini, uang ini bisa sampai setelah 1 minggu, 2 minggu. Jadi tergantung waktunya. Siapa tahu mungkin setelah Idul Adha, semuanya udah terbuka, bisa kita kirim uang dengan cara yang mudah insyaAllah dan bantu saudara kita di sana. Sama bisa cerita sedikit bagaimana sih situasi setiap Idul Adha di Gaza? Ini kenangan yang terbaik dari Palestina. Enggak jauh beda, enggak beda jauh dari adat istiadat di sini di Indonesia. Pasti kita berkumpul-kumpul dari subuh, pergi salat Id dulu. Setelah itu hari yang pertama di Idul Adha itu khusus buat korban. Dikorban,
sapi atau yang kecil apa namanya? Entah. Nah, Ini iya. Dan dibagi-bagi, pasti dibagi-bagi dagingnya ke keluarga-keluarga besar dan untuk teman-teman, saudara-saudara. Ini buat hari yang pertama. Hari yang kedua dan yang ketiga pasti ada kayak silaturahmi juga buat teman-teman, saudara, keluarga besar. Ya, nggak jauh beda dari adat istiadat Indonesia. Pak Haji, berarti ini pertama kali Pak Haji membantu mendonasikan sebagian penghasilan untuk Palestina. Apa sudah pernah sebelumnya dengan Pak? Sudah. Sudah ya? Ini sudah yang beberapa kali. Kalau dulu kita melalui Bulan Sabit yang ada di Turki sama Mercy juga. Kalau yang sekarang saya ingin, karena dulu melalui saya belum tahu mana yang kita harus saja, yang pasti kita ke sana, gitu ya, ke Mercy atau ke Turki ya. Kalau sekarang saya berhadapan langsung, saya ingin bertanya. Jadi sama ini dia tidak bisa langsung ya untuk kirim ke sana. Jadi mungkin nanti ada perwakilannya. Bukan begitu Insya ya? Allah. Karena Osama bukan warga negara Indonesia. Jadi nanti itu kita serahkan sama yang berhak untuk mengirim ke sana. Insya Allah. Setelah mendengar cerita dari Osama kondisi di sana ya Pak Haji, ya, makin terbuka hatinya untuk Ya. setiap hari atau setiap bulan atau bahkan setiap tahun gitu untuk membantu itu gimana? Setiap detik saya selalu mengingat. Karena saudara-saudara biarpun dimanapun, walaupun beda negara di sana, bagi kami itu Muslim di sana itu saudara kami. Jadi kita terhanyut sekali melihat anak-anak kecil yang sudah dibom, sudah dihancurkan rumahnya. Sedangkan dia itu kalau kita lihat di media, dia hanya minum aja juga sampai terus air, terus juga sampai antri-antri makan gitu. Itu bagian dari anak kecil ya. Sedangkan kita di Indonesia masih bisa tidak seperti mereka. Jadi membuat hati kita itu tergugah sekali begitu untuk sebagian rezeki kita salurkan ke sana. Pak Haji, untuk penyalurannya sendiri Pak Haji kan nanti melalui pastikan ada mungkin ya tadi bulan sabit mungkin Pak Haji kan. Oke. Kalau untuk tahun ini prosesnya kayak gimana Pak Haji? Saya belum tahu yang itu. Karena kemarin kalau saya mau kasih langsung ke Osama, ya itu Osama tidak bisa, ya. Jadi nanti kita akan cari. Mungkin terakhir untuk Osama, bagaimana melihat kamu sendiri pribadi melihat warga Indonesia yang rasa simpati untuk warga Palestina itu sangat besar. Gimana kalau memandangnya? Iya. Ini kelihatan kenapa saya pilih tinggal di Indonesia sebentar ini. Karena alhamdulillah saya di sini walaupun jauh dari keluarga saya di Gaza, jauh dari negara saya, tapi di sini alhamdulillah juga merasa aman kayak sama keluarga saya yang kedua di sini. Banyak orang seluruh Indonesia Masya Allah. Semuanya orang-orang ramah, mudah berteman, semuanya orang-orang baik, alhamdulillah. Seperti Haji Doni dan Kakak Iva dan semuanya di sini. Sangat senang saya di sini di Indonesia. Dan semoga dalam satu hari kita semuanya juga bisa nanti silaturahmi di Palestina. Saya tunggu semuanya insya Allah di Gaza nanti setelah Palestina merdeka insya Allah. Selama 1 tahun di Malaysia, apa kegiatan selama? Nah, alhamdulillah saya qari dan munsyid dan banyak acara-acara kayak tabligh akbar, undangan di acara, di podcast juga, di acara dimanapun, di sekolah-sekolah, pesantren, kemarin juga ada acara di mall, buat bagaimana? Nasyid atau di Indonesia namanya salawatan ya? Ya, salawatan. Oke, salawatan. Dan karena saya orang Palestina dan udah saksi semua yang terjadi di Palestina, banyak yang undang saya ke acara biar saya sampaikan apa yang terjadi di Palestina hari ini. Dan ini tujuan saya di sini di Indonesia. Saya udah janji seluruh teman saya, seluruh keluarga besar saya, insya Allah saya berusaha sampaikan dan ingatkan seluruh Indonesia tentang Palestina
biar semuanya bisa merasakan dan bantu saudara kita yang ada di Palestina.